Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baraya Handayani. Bertemu lagi dengan saya di Faisal Hakim. Nah, kita akan membahas materi selanjutnya di pembelajaran sejarah peminatan. Manusia purba di Indonesia dan dunia. Manusia purba di Indonesia. Adanya temuan fosil manusia purba yang ditemukan oleh Eugene Du Bois seperti Pithecanthropus erectus yang dianggap sebagai missing link dari teori Darwin mendorong para ahli paleontologi menuju Kepulauan Nusantara untuk menemukan manusia purba. Manusia purba di Indonesia. Kondisi alam Indonesia pada zaman purba. Pada zaman glasial atau zaman es, wilayah Indonesia terbagi 3 wilayah, yaitu Sunda Plat atau Sundaland, wilayah Indonesia bagian barat, Sumatera, dan Kalimantan, yang tergabung dengan Asia Tenggara daratan membentuk wilayah yang sangat luas yang disebut dengan paparan Sunda atau Sunda Plat atau Sundaland. Nah, wilayah bagian timur, Papua, tergabung dengan wilayah Australia yang sering disebut dengan Sahul Plat atau paparan Sunda. Wilayah yang terletak di antara paparan Sunda dan paparan Sahu yang meliputi Kepulauan Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara dan Maluku disebut dengan Wales Area dan menjadi wilayah penyaring penyebaran fauna dari kedua wilayah tersebut serta merupakan garis yang memisahkan geografis hewan Asia dan Australia. Kondisi alam yang tidak stabil pada kala Pleistosen yang ditandai dengan munculnya glasial dan interglasial secara silih berganti mendorong terjadinya migrasi hewan dan manusia purba ke wilayah Nusantara. Nah, ketika suhu dingin pada zaman glasial, banyak hewan dan manusia purba bermigrasi ke wilayah khatulistiwa yang beriklim tropis. Sebaliknya, ketika suhu naik pada zaman interglasial, banyak hewan dan manusia purba bermigrasi meninggalkan wilayah Nusantara. Keberadaan paparan Sunda dan paparan Sahul mempermudah proses migrasi hewan dan manusia purba pada waktu itu yang hanya bisa dilakukan lewat jalan darat. Akan tetapi, dinamika alam yang ekstrim pada waktu itu telah mendorong terjadinya mobilitas hewan dan manusia purba sehingga mereka menjadi tercerai-berai ke berbagai arah dan wilayah di Kepulauan Nusantara. Nah, faktor alam juga berpengaruh terhadap hewan dan manusia purba sehingga secara perlahan membentuk populasi baru yang berbeda dengan induk atau nenek moyangnya. Bisa jadi hal ini disebabkan oleh proses pigminasi, yaitu proses pengerdilan individu sebagai akibat adanya seleksi alam dan terbatasnya bahan makanan untuk populasi yang semakin bertambah. Proses ini yang antara lain mengakibatkan mengapa manusia purba yang ditemukan di kawasan Sangiran berbeda yang ditemukan di Flores pada tahun 2002. Mungkin juga karena ada faktor hibridisasi, yaitu pembauran gen atau antara dua atau lebih spesies. Jenis manusia purba di Indonesia. Dalam hal ini, penemuan manusia purba Indonesia menempati posisi yang penting karena fosil-fosil yang ditemukan di Indonesia berasal dari kala Pleistosen bawah. Fosil-fosil yang ditemukan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Meganthropus paleojapanicus, manusia raksasa dari Jawa purba. 2. Pithecanthropus, manusia kera. 3. Homo. Jenis manusia purba Indonesia. Yang pertama, Meganthropus paleojapanicus atau manusia raksasa dari Jawa purba. Nah, ditemukan di Sangiran, Lembah Bawah Solo, sekitar tahun 1936 sampai 1941. Berasal dari lapisan Pleistosen bawah, berbadan tegak dan rahang yang besar melebihi rahang gorila jantan. Pengumpul makanan. Nah, jenis manusia purba ini dia adalah pengumpul makanan.
Selain berburu makanan atau mencari makanan, dia juga sambil mengumpulkan makanan. Tidak menunggu makanan itu habis terus dia berburu, tetapi dia berburu sambil mengumpulkan makanan-makanan tersebut. Jenis manusia purba di Indonesia, Pithecanthropus atau manusia kera. Pithecanthropus berasal dari kata Pithekos yang berarti kera dan Anthropus yang berarti manusia. Jadi, Pithecanthropus adalah manusia kera. Fosil fosil ini ditemukan dari Pleistosen bawah. Ciri-cirinya berbadan tegap, rahang dan geraham besar dan kuat, tonjolan kening, belum berdagu dan berhidung lebar. Nah, dia mencari makanan dengan berburu dan mengumpulkannya. Ada beberapa jenis Pithecanthropus. Yang pertama, Pithecanthropus mojokertensis. Nah, ditemukan di Desa Perning, Lembah Bengawan, Solo, Mojokerto, Jawa Timur, pada lapisan Pleistosen bawah. Temuan tersebut berupa fosil anak sekitar berusia 5 tahun dengan volume otak sekitar 650 cc. Makhluk ini diperkirakan hidup sekitar 2,5 sampai 1,25 juta tahun yang lalu. 2. Pithecanthropus robustus, manusia kera yang kuat. Pithecanthropus robustus ini ditemukan tahun 1939 di Trinil, Lembah Bengawan, Solo. Fosil ini berasal dari lapisan Pleistosen bawah. Nah, fosil ini dianggap sejenis dengan Pithecanthropus mojokertensis. Yang ketiga, Pithecanthropus erectus atau manusia kera yang berdiri tegak. Ditemukan di Desa Trinil, Ngawi, Jawa Timur pada tahun 1890, berasal dari Pleistosen Tengah. Mereka hidup sekitar 1 juta sampai 0,5 juta tahun yang lalu. Fosil ini berjenis kelamin laki-laki. Saat ditemukan, makhluk ini mempunyai tinggi 150 sampai 180 cm dengan berat badan 80 sampai 100 kg. Dalam penelitian terhadap tengkoraknya, Du Bois, itu seorang penemunya, memberi nama Pithecanthropus atau manusia kera, dan dari tulang pahanya ia memberi nama erectus atau berjalan tegak. Perbedaan antara Pithecanthropus erectus dengan Pithecanthropus mojokertensis adalah besar isi tengkorak, tebal atap tengkorak, bentuk tonjolan belakang kepala dan tonjolan kening, serta daerah telinga. Pithecanthropus erectus berjalan tegak dengan badan yang tegap dan alat pengunyah yang kuat. Bila dihubungkan dengan teori evolusi Darwin, Pithecanthropus dianggap sebagai missing link atau makhluk peralihan dari kera ke manusia. Penemuan fosil ini merupakan penemuan yang paling banyak dan paling luas penyebarannya baik di Indonesia maupun di negara lain. 4. Pithecanthropus soloensis. Ditemukan di Ngandong, Blora, di Sangiran, dan Sambung Macan, Sragen pada tahun 1931 sampai 1933 dari lapisan Pleistosen atas. Nama Pithecanthropus soloensis diberi nama oleh Profesor Dr. Tengku Jakob setelah meneliti 14 jenis fosil dari Desa Ngandong di Lembah Bengawan, Solo, sebelah utara Trinil. Homo soloensis diperkirakan hidup sekitar 900.000 sampai 300.000 tahun yang lalu. Volume otak berkisar 1000 sampai 1300 cc. Tengkorak lonjong, tebal, masif, tonjolan kening cukup nyata, hidungnya lebar, dan rongga matanya sangat panjang. Tinggi badannya sekitar 165 sampai 180. Walaupun letak kepalanya di atas tulang belakang namun belum seperti letak kepala manusia modern sekarang. Makhluk ini lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan Pithecanthropus erectus. Makhluk ini secara fisik lebih dekat dengan Pithecanthropus mojokertensis dibandingkan dengan Pithecanthropus erectus. Oleh sebagian ahli, Pithecanthropus soloensis digolongkan dengan Homo neanderthalensis yang merupakan manusia purba jenis Homo dari Asia, Eropa, dan Afrika, berasal dari lapisan Pleistosen atas. Jenis manusia purba yang ketiga, Homo. Berbagai manusia purba jenis Homo hidup di kala Pleistosen atas diperkirakan hidup sekitar 200.000 tahun yang lalu.
Ada beberapa jenis manusia dari kelompok Homo, yaitu Homo habilis, 2. Homo neanderthalensis, 3. Homo heidelbergensis, 4. Homo wajakensis atau manusia purba dari Wajak. Jenis ini ditemukan di Indonesia, daerah Tulung Agung, di lembah Sungai Berantas. Nah, Homo wajakensis ditemukan pada tahun 1889 di Desa Wajak, Tulung Agung. Fosil ini kemudian diteliti oleh Eugene Du Bois. Temuan fosil ini merupakan temuan fosil manusia purba pertama yang dilaporkan berasal dari Indonesia. Tengkorak Homo wajakensis memiliki banyak persamaan dengan tengkorak penduduk asli Australia atau aborigin. Oleh karena itu, Eugene Du Bois menduga bahwa Homo wajakensis termasuk dalam ras Australoid, bernenek moyang Homo soloensis, dan menurunkan bangsa aborigin tersebut. Fosil Homo wajakensis juga memiliki kesamaan fosil manusia Niah di Sarawak, Malaysia, manusia Tabon di Palawan, Filipina, dan fosil-fosil Australoid dari Cina Selatan dan Australia Selatan. Makhluk sejenis ini tersebar di paparan Sunda dan Indonesia Timur. Bahkan menurut Tengku Jakob, dari ras Wajak ini pula lah berkembang menjadi penduduk Papua dan Melanesia. Manusia purba ini mempunyai tinggi badan sekitar 173 cm dengan berat badan antara 30 sampai 150 kg, memiliki volume otak sekitar 1630 cc, mukanya datar dan lebar, hidungnya lebar, dan dahinya agak miring. Nah, demikian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Salam Baraya Handayani.